Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan dan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap, mengerti, dan juga melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua untuk buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Yohanes 3 ayat 22. Saya bacakan. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jemaat dikasih Tuhan, tentu menarik sekali dan satu ayat yang luar biasa ketika kita baca bahwa apa yang kita minta, kita peroleh daripadanya. Langsung kalau cuma sebatas itu, luar biasa. Tetapi jangan lupa ada lanjutannya. Karena kita menuruti segala perintahnya. Dibicara tentang ketaatan. Ketika kita mentaati perintahnya, kita melakukan apa yang jadi perintahnya, itulah yang membuat kita jadi orang-orang diberkati. Sehingga apa yang kita minta, kita doakan, kita memperoleh itu dari Tuhan. Sebab Tuhan berkenan. Perhatikan, ketika kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ini yang tidak mudah. Ya, untuk bisa melakukan apa yang berkenan ini, yang diperlukan adalah satu hubungan pribadi dengan Tuhan yang semakin dekat. Sehingga kita bisa mengerti akan kehendaknya. Ya, dengan kita selalu mendengarkan apa yang diperintahkannya. Dengan kita mentaatinya, maka kita melakukan apa yang berkenan. Tapi lebih sering kita ini melakukan apa yang baik menurut kita. Apa yang benar menurut kita. Nah ini yang seringkali jadi salah paham. Yang dimaksud yang berkenan itu bukan segala sesuatu yang baik menurut kita. Tetapi harus segala sesuatu yang memang itu Tuhan kehendaki dari hidup kita. Jadi kalau itu baik menurut kita tapi nggak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka itu tidak termasuk sesuatu yang berkenan kepadanya. Karena itu untuk mendapatkan perkenanan inilah dibutuhkan hubungan pribadi. Kita selalu dekat dengan Dia, mendengarkan apa yang menjadi perintahnya, membaca, merenungkan firman-Nya. Sehingga kita jadi mengerti, oh ini toh yang dikehendaki Tuhan, oh ini yang tidak boleh dilakukan. Jadi bukan dari pertimbangan kita sendiri, bukan hikmat manusia, tapi hikmat Tuhan. Jadi dengan kita mendengarkan, dengan selalu mempelajari apa yang menjadi firman-Nya dan mulai mentaati. Sekalipun sekali lagi belum tentu bahwa apa yang menjadi sesuatu yang berkenan itu sesuatu yang kita suka. Kadang-kadang kita nggak suka.
Ya, karena berseberangan atau berbeda dengan keinginan kita. Tetapi kalau kita ingin melakukan yang berkenan, ya jangan kita hanya mengandalkan pikiran kita sendiri. Apa yang baik menurut kita. Sekali lagi, ayo belajar untuk kita mendengarkan Tuhan. Sekalipun tidak seperti yang kita inginkan. Tetapi kalau itu memang yang dikehendaki Tuhan, dan kita mau melakukannya, kita menuruti segala perintahnya dan berbuat yang berkenan kepadanya. Nah, itulah kita berarti sudah melakukan sesuatu yang memang dikenan Tuhan. Dengan demikian, apa yang kita minta, kita memperoleh daripadanya. Tuhan berkenan juga untuk memberkati orang-orang yang hidup dalam perkenanan, orang-orang yang selalu mentaati perintahnya. Jadi tetap saja ya, jadi kita nggak bisa segala sesuatu diukur dari diri kita sendiri. Tetapi patokannya adalah firman Tuhan. Segala yang kita lakukan, baik itu berhubungan dengan pelayanan, berhubungan dengan pekerjaan, berhubungan dengan keluarga, berhubungan dengan pergaulan, berhubungan dengan apapun juga di dunia ini. Kita punya yang namanya standar firman Tuhan. Itulah yang harus kita pegang. Jadi kalau segala sesuatu yang kita kerjakan menurut tuntunan Tuhan, ya, dengan kita merenungkan firman, dengan kita berdoa kepada Tuhan, maka kita akan bisa mengerti apa yang dikenan Tuhan. Ya, jadi sekali lagi ya, jangan hanya baik menurut kita. Sebab baik menurut manusia belum tentu itu baik juga di mata Tuhan. Tetapi kalau baik di mata Tuhan atau sesuatu yang memang itu menjadi perintah Tuhan, pasti itu dampaknya baik bagi hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua untuk belajar mendengarkan Tuhan, belajar mengikuti perintah Tuhan, melebihi keinginan kita sendiri. Dengan demikian, maka kita akan masuk yang namanya hidup dalam perkenanan. Ya, perkenanan berbicara sesuatu yang memang Tuhan suka dan Tuhan berkenan juga atas apa yang kita buat. Bahkan Tuhan berkenan atas hidup kita. Sehingga apa yang kita minta daripadanya, kita pun akan memperolehnya. Itu bicara tentang blessing-nya Tuhan. Berkat yang dari Tuhan yang dicurahkan atas hidup kita. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Melalui firman-Mu kami diingatkan untuk kami senantiasa melakukan segala perintah-Mu. Dan berbuat apa yang berkenan kepadamu. Bukan hanya baik menurut kami, tetapi kami belajar untuk mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Sekalipun kadang berseberangan dengan keinginan kami, ajari kami Tuhan untuk setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga dengan demikian kami hidup dalam perkenanan Tuhan. Apa yang kami kerjakan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya dengan demikian maka ada berkat, ada blessing yang dari Tuhan atas hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur atas firman-Mu ini. Dan kami menyerahkan juga hari ini ya Tuhan, hidup kami dalam tuntunan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.